Selamat pagi saudara, kita memuliakan Tuhan sebelum kita masuk dalam pembahasan kebenaran firman Allah. Kali ini saya mengajak kita untuk menyanyikan suatu lagu, Ku Tak Mau Hidup Percuma. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong puji ya Tuhan, gunakan setiap waktu menyenangkan hati Tuhan. Itulah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ya, saudara, pagi ini saya sengaja mengajak kita untuk menyanyikan lagu itu karena memang panggilan kita untuk menjalani kehidupan di dalam dunia ini sebagai orang-orang percaya harus bisa terus menyenangkan hati Tuhan seumur hidup kita. Nah, kali ini kita akan membicarakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tapi sebenarnya saya mengharapkan kita membaca itu sampai ayat 16 karena ini adalah satu kesatuan perikop yang sulit untuk dipenggal seperti tema kita kali ini, ya. Kalau di dalam perikopan kita itu dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 7, tapi saya tetap mengajak kita sampai membaca satu perikop itu, ya, 1 sampai 16, dan diberi judul oleh tim itu peliharalah kesatuan roh, ya. Peliharalah kesatuan roh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau belajar firman-Mu, Tuhan. Bukakan hati kami, berikan kami pencerahan, dan biarlah kuasa firman-Mu boleh bekerja secara leluasa untuk mengubah hati dan pikiran kami menjadi lebih baik, dan kami dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, Paulus sudah menjelaskannya seperti video saya 2 minggu yang lalu, ya. Surat Efesus itu kalau berani kita pilah itu terbagi 2 bagian besar. Bicara tentang doktrin di pasal-pasal awal 1 sampai 3, 4 sampai 6 itu adalah hal-hal yang praktis. Artinya dia meletakkan dasar di pasal 1 sampai 3. Sekarang masuk di dalam pasal 4 itu sampai pasal 6. Istilahnya penginjauan tahan, ya, atau aplikasinya, atau sekarang menerjemahkan doktrin itu di dalam kehidupan setiap orang percaya itu seperti apa. Nah, Paulus memulai di dalam ayat-ayat ini, saya bacakannya. Sebab itu, ya, kata sebab itu artinya berkaitan dengan doktrin di dalam pasal 1 sampai pasal 3, ya. Sebab itu atau oleh karena itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera.
satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke dalam bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya tekankan di situ, sehingga ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus dengan tegas, sekali lagi saya katakan, menegaskan bahwa apa yang dia ungkapkan di pasal-pasal akhir ini itu tidak terlepas dari apa yang telah dijelaskannya di pasal awal. Setelah dia bicara tentang bagaimana Allah mengasihi kita, setelah dia bicara tentang bagaimana Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi umat manusia, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kematian Yesus di atas kayu salib, tidak boleh dianggap gampang, tidak boleh dianggap murahan, tapi itu adalah pengorbanan yang sungguh-sungguh betapa seriusnya, sampai dia harus rela mati tersalib di atas kayu salib. Itu artinya dia memberikan yang terbaik. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih berharga daripada nyawa, Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita selain daripada nyawa Kristus di atas kayu salib. Itu poin yang harus kita terus ingat itu. Jadi anugerah Tuhan itu, kemurahan Allah itu bukan gampangan, bukan murahan. Memang benar seringkali Paulus mengungkapkan itu adalah kemurahan Allah, itu adalah anugerah, itu adalah karunia. Tetapi sesungguhnya karunia itu, bobotnya itu nggak bisa diukur dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Uang tidak bisa menggantikan penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Ya, maka penghargaan orang percaya kepada karya salib Kristus itu sesungguhnya harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh. Apa yang telah kita terima dari Tuhan itu harganya tidak bisa dibayar oleh apapun. Makanya dalam 1 Petrus itu dikatakan bahwa emas, perak, atau apapun di dalam dunia ini tidak bisa menggantikan, tidak bisa membeli apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Nah, oleh sebab itulah, karena anugerah Tuhan yang hebat itu, kemurahan Tuhan,
kasih karunia Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita itu dengan cuma-cuma, tanpa melihat seperti apa kondisinya kita, tapi Tuhan berikan. Makanya dia disebut sebagai anugerah, kasih karunia, karena kita tidak layak menerimanya, tapi diberi. Ya, kita tidak layak menerima, tapi kita diberi. Dan nanti bisa baca Efesus pasal 2 tentang penjelasan Paulus tentang itu. Maka kita harus merespons juga anugerah Tuhan itu dengan hidup yang berkualitas. Nah, makanya tadi saya mengajak kita untuk bernyanyi lagu itu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Jangan menjadi orang Kristen tanpa arti. Jangan menjadi orang percaya tanpa pertumbuhan. Seperti apa pertumbuhan itu? Memang Paulus tadi singgung, kita ini sebagai bangunan ya. Bangunan yang disusun secara rapi ya, di dalam ayatnya yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia ya, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Ya. Bagian kita seringkali diumpamakan oleh Paulus sebagai tubuh Kristus. Ya. Dalam bagian ini dikatakan rapi tersusun. Artinya semua orang punya bagian di dalam proyek pertumbuhan ini. Jadi gereja itu adalah semacam bangunan yang rapi tersusun. Semua punya bagian masing-masing di dalam pertumbuhan ini. Nah, orang yang baru percaya ya, waktu itu ya, orang-orang itu baru percaya, didorong oleh Paulus untuk bertumbuh. Jangan hanya di level anak-anak yang sukanya itu susu. Jadi gambaran-gambaran yang diungkap oleh Paulus ini berkaitan juga dengan kehidupan iman kita. Ya, jadi jangan menjadi anak-anak yang gampang diombang-ambingkan, itu maksudnya. Ya, gampang diombang-ambingkan ini yang maksudnya belum kokoh, belum kuat, belum di dalam level pertumbuhan, gampang diombang-ambingkan. Ya, jadi anak-anak yang masih belum dewasa, jangan di level itu saja. Tingkatkan pertumbuhanmu, tingkatkan imanmu, tingkatkan pengharapanmu, tingkatkan kasihmu di dalam ikatan bangunan yang rapi tersusun ini. Nah, makanya dia mengungkapkan di dalam ayat yang pertama. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Oh, aku ini orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Ya. Jadi orang yang dipenjarakan karena Tuhan bukan sebuah keluhan itu. Paulus bukan mengeluh, oh ini saya ini sekarang lagi menderita karena Tuhan. Ini loh Tuhan, itu gara-gara Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya Paulus memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya. Ini loh saya ini demi pekerjaan Allah ini. Dalam panggilan Allah ini. Aku ini rela di dalam penjara. Menderita di dalam penjara. Dan aku mendorong kalian untuk terus bertumbuh di dalam iman. Nah itu saudara. Jadi hidup kita itu jangan menjadi orang yang cengeng ya. Orang-orang Kristen jangan menjadi orang cengeng. Orang cengeng ini itu maksudnya kayak anak-anak gitu loh. Ya, sukanya itu yang baik-baik saja ya. Kalau boleh firman Tuhan yang disampaikan itu yang enak-enak saja. Udahlah nggak usah terlalu memikirkan doktrin. Udahlah nggak usah terlalu memikirkan yang berat-berat. Ya udahlah bagaimana saya supaya ya menjalani hidup saya dalam kondisi yang biasa-biasa saja ya. Kita mungkin sering mendengar bahasa-bahasa seperti itu Bapak Ibu ya. Ada yang pernah kemarin itu saya dengarkan di video berkata bahwa jangan bicara kepada saya mengenai doktrin. Jadi bagi mereka doktrin ini, dasar pengajaran ini nggak terlalu penting. Ya apa yang kita percayai tidak menjadi soal asalkan kita hidup dengan benar. Ini kalimat-kalimat omong kosong Bapak Ibu. Ya, kenapa? Nggak bisa kita bertumbuh tanpa dasar yang benar. Jadi sekarang itu gereja itu dimanjakan ya dengan pemberitaan katanya firman Tuhan. Tapi sebenarnya kalau analisa saya itu hanya dorongan moral. Itu hanya di level
Apa yang saya maksud ini? Orang-orang yang memberitakan model kebenaran menurut mereka itu levelnya adalah kayak motivator begitu ya. Motivator itu ya maksudnya ya, dia mendorong kita bicara tentang ekonomi, bicara tentang uang, bicara tentang bagaimana hubungan relasi suami istri, anak, orang tua, bagaimana persahabatan, bagaimana pertemanan, bagaimana mengelola keuangan. Saya katakan itu bukan tidak baik, tapi janganlah di level seperti itu. Maksudnya jangan hanya senang dengan berita-berita seperti itu. Coba pikirkan bagaimana Allah mengasihi kita. Cara Allah memanggil kita itu bukan gampangan Bapak Ibu. Ya, dia harus mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini menjadi daging, ya, menjadi daging, menjadi manusia dan harus menanggung penderitaan oleh karena kita supaya kita beroleh jalan keselamatan. Maka dalam bagian ini Paulus mengatakan bahwa biarlah hidupmu itu berpadanan dengan Injil. Ya, hidup kita itu berpadanan dengan Injil. Ayatnya yang pertama, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bagaimana supaya kesatuan itu bisa tetap terjaga? Hidup kita, siapapun orang-orang percaya, harus berpadanan dengan Injil, berpadanan dengan panggilan itu. Artinya ada sikap menghargai dari kita, menghargai karya salib, menghargai Injil. Dengan apa? Dengan sikap hidup kita yang benar. Kalau di dalam gereja masih ada orang sombong, ya, saya pastikan orang itu bukan bagian daripada gereja Tuhan. Orang yang sombong, yang menganggap diri lebih baik, lebih benar, dan orang lain dia tidak pedulikan, dia tidak butuh. Dia hanya datang ke gereja dan hanya memamerkan kemampuan, kekayaannya, dan lain sebagainya. Itu bukan warga gereja Bapak Ibu. Tetapi orang Kristen, warga gereja, orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, hidupnya harus berpadanan dengan panggilannya. Panggilan apa? Nah, kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus mengungkapkan ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Nah, memang kerendahan hati ini adalah sebuah bukti ya yang tidak bisa ditawar-tawar. Seorang Kristen, seorang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, itu harus memiliki kerendahan hati. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah diri ini minder ya. Orang yang tidak mampu, tidak menerima keberadaan dirinya. Dia tidak mampu legowo tentang dirinya, tapi dia menyesali diri, itu orang minder ya. Nah, tapi yang diharapkan di sini adalah rendah hati. Rendah hati ini maksudnya hati yang direndahkan. Artinya hati yang direndahkan itu terus di bawah. Anda harus terus mengambil posisi yang terbawah. Itu namanya kan rendah. Bukan tinggi. Jangan tinggi hati, tapi rendah hati. Rendah hati itu artinya di bawah, di dasar. Nah, Anda kalau sudah di dasar, diinjak bagaimanapun, tidak akan turun lagi. Karena apa? Kita sudah ambil posisi di bawah. Nah, itu panggilan daripada kita orang-orang Kristen, mengambil posisi yang di bawah. Artinya dalam gereja Tuhan itu mengambil posisi yang paling bawah. Paling bawah itu siapa? Pelayan. Ya, pelayan, melayani, membantu, menolong. Nah, tadi Paulus sempat singgung ya mengenai ayat yang kedua itu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Anda tidak akan pernah mampu memberikan bantuan kepada orang. Membantu orang lain yang di dalam kesulitan, di dalam kesusahan. Ya, ketika Anda tidak memiliki rasa rendah hati. Ya. Kenapa? Orang-orang yang suka membantu, orang-orang yang suka memberikan pertolongan, orang-orang yang suka memberikan dukungan kepada orang lain itu Bapak Ibu. Itu adalah orang yang mampu memposisikan dirinya di posisi orang lain. Ya. Jadi saudara tidak akan pernah tergerak untuk untuk menolong, untuk membantu orang lain sebelum Anda mampu memposisikan diri di posisi orang lain itu.
beberapa waktu yang lalu saya mengajak kawan-kawan untuk melihat satu kampus yang ada di suatu tempat, ya, kampusnya saya waktu kuliah, dan di situ rupanya sudah terpapar COVID beberapa orang di dalam kampus itu, mereka dalam asrama, dan saya menghimbau rekan-rekan untuk memberikan sebagianlah berkat Tuhan yang kita sudah terima dalam bentuk uangnya. Karena kita tidak bisa memberi apa-apa selain cara itu untuk membantu orang-orang itu. Kenapa saya berani mengambil tindakan untuk memulai mengajak, memberikan dukungan? Karena saya beberapa kali setelah saya dengar berita tentang terpaparnya mereka cukup banyak dalam kampus itu, saya memposisikan diri bagaimana sekiranya saya ada di dalam kampus itu waktu itu. Dan itu mengerjakan sesuatu dalam hati untuk mau, ya, nggak usah terlalu banyak. Mari kita berbagian, ya, sedikit atau besar itu tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah. Tapi kalau engkau orang Kristen, orang yang telah menerima anugerah Tuhan itu, Anda tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Paulus mengatakan, kita ini bangunan yang tersusun rapi. Artinya semua orang-orang percaya di dalam dunia ini, sekali lagi Bapak Ibu, semua orang-orang percaya di dalam dunia ini adalah bagian daripada tubuh Kristus yang sama-sama kita harus perhatikan satu dengan yang lain. Meskipun kita sudah dipisah oleh jarak, ya, oleh lautan, oleh pulau-pulau, oleh tempat, tapi ketika kita mampu memposisikan diri di posisi orang lain, semestinya kerendahan hati kita itu harus muncul dan tampak melalui tindakan-tindakan kita. Dalam membangun kesatuan tubuh Kristus ini, kita harus saling peduli, harus mampu memberikan pertolongan, bantuan semampunya kita bagi mereka yang sedang dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Sekali lagi Bapak Ibu, bagi mereka yang sedang di dalam posisi membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, harus ada lemah lembut dan sabar, ya. Berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Jadi, lemah lembut, damai sejahtera, terus mengusahakan adanya damai sejahtera. Artinya keegoisan kita kalau boleh itu kita singkirkan, ya. Keegoisan kita, ya, natur keberdosaan kita yang terus memfokuskan segala sesuatu pada diri sendiri itu dimatikan, ya, disingkirkan, digantikan dengan damai sejahtera, sukacita, ya, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan. Itu semestinya itu menggantikan apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau selama ini, ya, kedagingan yang terus menguasai kita, di mana segala sesuatu itu harus memfokuskan pada diri kita. Sekarang seseorang yang ada di dalam Kristus harus mengalami perubahan yang signifikan, yang harus tampak, yang harus dilihat oleh orang. Apa itu? Perubahan kehidupan. Berubah. Sekarang perhatiannya bukan lagi diri sendiri, tapi Tuhan dan orang lain. Bagaimana supaya Tuhan terus dipermuliakan, ditinggikan, ya, di dalam hidup kita. Dan bagaimana juga orang lain boleh semakin dekat, semakin taat, semakin mengasihi Tuhan, semakin memberikan yang terbaik di dalam hidupnya kepada Tuhan. Itulah komunitas gereja. Maka Paulus mengungkapkan supaya ada pertumbuhan itu, supaya ada kesatuan roh itu, dan mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, bertumbuh di dalam pengenalan akan anak Allah, ya. Saudara, itu tadi di situ, ya.
Tujuan daripada panggilan kita ini supaya kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan anak Allah. Ayat 13 di situ. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, kedewasaan penuh. Anak Allah, kita mengerti anak Allah. Kita punya pengetahuan yang kuat tentang siapa anak Allah. Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Harus merelakan diri, terjun, datang ke dalam dunia ini. Mengambil rupa manusia dan menjalani proses penyelamatan itu. Dia harus menderita, dia harus diludahi, dia harus dipukul, dia harus disakiti, dan dia harus menanggung penderitaan di atas kayu salib. Nah, itu semua adalah apa yang Paulus katakan. Alasan kenapa kita harus hidup berpadanan dengan panggilan itu. Itu alasannya. Nah, supaya apa yang telah dikerjakan oleh Kristus itu terus bertumbuh. Bukan hanya di kita yang menikmatinya, bukan hanya komunitas gereja yang sekarang yang menikmatinya. Bagaimana cara supaya orang lain, ya siapapun boleh hidup di dalam ikatan panggilan ini, ikatan kasih Kristus ini, ikatan damai sejahtera ini. Bagaimana supaya mereka bisa terpanggil dan mereka juga ikut menikmati, ikut hidup, ikut menerima anugerah Tuhan ini di dalam damai sejahtera. Ya. Kenapa saudara? Karena panggilan kita ini ya harus efektif ya. Jadi efektifnya sebuah panggilan Tuhan itu dalam hidup seseorang, yaitu ketika orang itu berani menyerahkan seluruh hidupnya itu di bawah kendali dan otoritas daripada Tuhan. Sehingga Roh Kudus lah nanti yang akan terus memimpin kita. Kalau Roh Kudus yang memimpin, dia akan menuntun kita pada jalan yang benar. Dia akan menggerakkan kita, dia akan mendorong kita, dia akan memelihara kita untuk melakukan apa yang berkenan dan berpadanan dengan panggilan kita itu. Ya. Jadi sekali lagi Paulus ungkapkan di sini ya, tujuan kita ya, setelah kita menyadari bahwa panggilan kita itu begitu mulia, hidup kita sekarang harus berpadanan dengan panggilan itu. Hidup memuliakan Tuhan. Dan dia menyinggung tadi bahwa supaya pertumbuhan pengetahuan kita juga kepada anak Allah ini, kepada karya Allah ini, kepada penebusan ini, ya, kita semakin bertumbuh, semakin mencapai level yang dewasa. Ya. Itu tadi ayat 13 ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ya, kedewasaan penuh itu artinya hidupnya udah dewasa. Ini enggak terlalu, sekarang hidupnya bukan lagi soal-soal yang remeh-temeh yang terus dipermasalahkan. Kadang-kadang dalam gereja Tuhan, Bapak Ibu, saya memperhatikan seringkali seperti itu. Hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang teknis, hal-hal yang sebenarnya itu bukan prinsip dan tidak menjadi masalah, tapi dijadikan masalah. Ya. Sebaliknya hal-hal yang inti, hal-hal yang prinsip, hal-hal yang paling fundamental itu digampangkan. Nah ini ya situasi. Gereja harus berubah. Orang-orang Kristen harus berubah. Ya. Jadi tadi saya katakan ada Roh Kudus, Roh Allah yang terus memimpin kita dalam usaha bagaimana supaya kita terus hidup berpadanan dengan panggilan kita itu. Kemudian yang kedua juga, ya, Allah memberikan kepada kita karunia, pemberian. Ayatnya yang ke 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ayatnya yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi ada beberapa pekerjaan atau talenta, panggilan yang Tuhan beri di situ. Ada pemberita-pemberita Injil, ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, ada pengajar. Itu dihadiahkan oleh Allah. Jadi kita bersyukur untuk orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan secara khusus untuk mengabdikan diri dalam pengajaran ini, dalam memberitakan ini, Bapak Ibu.
Ya, Tuhanlah yang menganugerahkannya mereka kepada kita. Ya. Jadi ingat ya, hamba-hamba Tuhan itu, Pak Pendeta itu, ya, guru jemaat itu, guru Injil itu, fikar itu, siapapun mereka, itu adalah pemberian daripada Allah. Itu adalah Tuhan panggil mereka secara khusus, lalu dikembalikan kepada kita untuk melayani di antara kita, memberitakan kebenaran itu. Karena apa? Karena Tuhan ingin berita tentang anugerah ini terus dikumandangkan. Dan orang-orang yang sudah mengambil keputusan untuk menerima panggilan itu, yang di dalam hidupnya panggilan itu telah efektif, sekarang harus dipelihara. Dipelihara melalui apa? Oleh kuasa Roh Kudus. Dan di sisi yang lain ada pemberita-pemberita, ada pengajar-pengajar, ada gembala-gembala, ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta-pendeta yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk mereka terus memelihara iman kita, mengajarkan kebenaran kepada kita, membimbing kita, mencurahkan dan memberikan kepada kita pencerahan-pencerahan tentang kebenaran firman Allah. Nah, saudara, mari kita syukuri anugerah Tuhan dan mari kita hidup terus menyatu di dalam ikatan kasih Kristus, bertumbuh ke arah Kristus. Sekali lagi ayatnya yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Siapa Dia? Yaitu Kristus yang adalah kepala. Ya. Jadi semua anggota harus bertumbuh untuk apa? Untuk mengarah kepada Kristus. Jadi hidup yang berpadanan dengan panggilan kita itu adalah hidup yang berpadanan dengan Kristus. Ya, berpadanan, sesuai, searah, sejalan, ya, dengan apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Hidup kita harus mengasihi Tuhan, melakukan yang terbaik, dan memberikan perhatian bagi komunitas untuk terus menjaga kesatuan, ya, gereja Tuhan. Kesatuan di dalam roh. Ayat hafalan dari Efesus pasal 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tuhan memberkati.